yang saya muliakan Al-Ustaz Faisal, insyaallah beliau dimenangkan perjuangan agamanya, disehatkan lahir batinnya, ditambahkan rezekinya, mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Kepada Ustaz Al-Ustaz, kepada Kiai, para saudara, para bapak, para ibu-ibu, dan insyaallah bertambah takwa, bertambah iman, dan insyaallah ibu-ibu yang di sini selalu dicintai oleh suaminya insyaallah. Pertama-tama dan lebih utama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Insyaallah kita semua dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik, hidayah dan inayah, dan insyaallah kita bersyukur nikmat, syukur iman, syukur sehat untuk datang ke sini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita yang di sini dijadikan Allah yang matinya nanti husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat tariq salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Habibuna Sayyiduna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di hari kelak kita sebagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaatnya. Amin Bu Pak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini sebagaimana contoh kita, contoh sebagaimana nasihat kita, yang bagaimana selama ini kita banyak kerja Pak. Yang paling bangi banyak gawi. Kadang lupa suatu ibadah. Pada saat dia sakit baru ingat. Pada saat sakit baru ingat. Sekarang sehat, kita nikmatkan sehat ini, ditambah syukur terus nikmat sehat. Tetapi apabila kita kumpul suatu nikmat, ajab Allah sangat berkurang. Semakin kita tidak bersyukur karena Allah, kita diberi suatu keimanan, kesehatan lahir batin ini. Pandai untuk menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita masih bisa berjalan sehat, Pak. Pikiran masih lemah, Pak. Mata masih jelas, Pak. Kaki masih kuat, Pak. Sekarang ini, Pak, kita berlomba-lomba untuk mengejar akhirat. Fastabiqul khairat. Kejarlah kamu untuk kebaikan di akhirat. Jangan lupa hidup dunia, Pak, cuma sementara, Pak. Sementara. Janji Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang bernyawa pasti akan mati. Seluruh makhluk alam semesta ini, alam semesta ini pasti akan mati, Pak. Seluruh makhluk. Bagaimana kita sebagai manusia yang betul-betul takwa kepada Allah. Setelah kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkan diri kita. Itu sudah sholat, Pak, sholat. Sudah zakat, Pak, sudah. Sudah puasa, Pak, sudah. Pergi haji insya Allah. Umroh dulu, ada rezeki. Tapi insya Allah di sini akan dipergi hajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah di alam semesta ini, kita apa yang harus kita cari? Apa yang kita dapatkan hidup dunia? Bukan serta-merta Allah menciptakan manusia, bukan serta-merta mubazir, tidak. Pasti ada manfaat, maslahat dunia akhirat. Maksud Allah hidup di dunia minta ridho Allah Subhanahu wa taala dan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih dan tidak kurang. Belajar terus menerus, Pak. Tak henti-hentinya kita belajar. Dari lahir sampai yang kubur, Pak. Mana ada belajar sudah cukup tamat, itu tidak ada, Pak. Tetap belajar. Wajib tolak begini. Faridatun 'alal muslimin ilal muslimah. Kalau sudah muslim harus belajar ilmu agama. Ilmu agama, ilmu Islam rahmatan lil alamin. Memperdalami terus menerus, Pak. Tidak pernah henti-hentinya. Karena kehidupan kita sementara, Pak. Setelah kita akan kembali kepada Allah, apa yang kita persiapkan? Cuma ilmu yang manfaat. Kejar terus ilmu, tak henti-hentinya.
Muitan ilmu. Bagaikan lautan itu Pak. Jadikan tingkah penanya itu pohon-pohon. Alam semestanya ini bukunya Pak, tidak akan habis-habisnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita beramal terus-menerus Pak? Amal bukan daripada materi Pak. Bukan daripada materi. Dengan tenaga, pikiran, itu suatu amal. Kalau tidak ada duit, tidak ada rezeki, mustahil. Kita sehat, bantu yang lagi sakit, itu yang namanya sadaqah amal. Didik anaknya Pak, didik anaknya. Untuk siapa? Untuk kita. Didik di mana? Di majelis taklim, subhanallah. Atau di pesantren dengan orang dikit, insyaallah. Jalurkan banyak Pak di sini. Banyak Palembang di tempat-tempat pesantren. Tapi mulai sudah banyak berterbangan. Kadang ngapa gitu, malas. Karena itu amal kamu tidak akan pernah putus-putus. Tidak akan pernah putus-putus. Yang kamu sekarang mati siapa yang mendoakan? Anak yang soleh, yang bisa mengangkat derajat kepada orang tua. Itu yang harus kita persiapkan. Sekarang Pak, jangan nunggu besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Wa kullu jadidin mal. Seluruh alam semesta ini, alam semesta ini, yang baru pasti akan mati. Yang baru siapa? Oh, diri kita ini baru Pak. Diri kita ini baru. Alam semesta ini baru Pak. Seluruh yang ada di alam semesta ini baru. Tidak ada yang namanya lama kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita saling mengingatkan Pak. Yang namanya sama-sama manusia saling mengingatkan untuk mengejar ke akhirat. Kalau ada kawan, sahabat untuk menarik kita ke akhirat, pegang Pak erat-erat, jangan dilepas. Kalau ngajak dan nggak beres, pas betul-betul. Masih banyak kawan, banyak. Tidak usah khawatir. Belajar kita untuk menempatkan diri kita. Semakin kita berpikir sehat, di mana ada tempat yang soleh, kita akan menjadi yang soleh. Di mana ada tempat yang pintar, kita akan menjadi pintar. Di mana kita menjadi orang yang sukses, dekati sama orang sukses akan menjadi sukses. Itu kategori khairun nas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia manfaat untuk orang lain. Ini yang harus dipercayai. Akan digunakan kita. Gunakan kehidupan kita untuk akhir kita. Itu baru kata-kata beriman. Kalau sudah firman Allah jelas mengkana fi hadhihi a'ma wa huwa fi khairati a'ma wa dalul sabillah. Barang siapa kebuta-butaan di tingkatan dunia akan buta pula di tingkat akhirat. Mau Pak buta Pak? Secara lahiriah kita butuh lagi banyak ngabah Pak. Banyak ngabah buta untuk buka pintu lagi untuk mencari dulu. Sekarang kita sudah sehat. Apa yang harus kita banggakan diri kita wong yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Tanda kepada udah yang kaya manusia ini hanya kekuatan Allah. Mohon terus kepada Allah terus-menerus. Tak pernah henti-hentinya. Caranya ada Pak, tata tertibnya ada Pak. Harus bagaimana? Hidup ini cuma sebentar. Bagaikan kita dimainkan oleh dalangnya. Hamba dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih, tapi Allah memohon kepada kalian, hambanya hanya memohon kepadaku, ud'uni istajib lakum, mintalah terus kepadaku akan diberikan. Itu kata Allah. Bagaimana Allah menegur kita? Dengan sakit Pak, dengan sakit, dengan susah, dengan salah, teguran terus kita dapat. Apa yang harus kita syukuri? Lah sudah dijelaskan al-insan katum la ajizan aku wa infak katum ina aja bila sadir. Siapa yang bersyukur kata aku, kata Allah akan beri terus ini. Tetapi wong yang banyak kufur nikmat ini yang menjadikan gagalnya kita hidup di dunia. Pengen sosokan dekat Pak di dunia ini. Kata yang hebat, kata yang mulia, kata yang namanya yang paling tinggi hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kamu dijadikan kekuatan karena Allah. Kamu dilebihkan karena Allah, kamu disenangkan karena Allah, seluruhnya
karena Allah. Tapi jangan lupa salawat tak hati-hati dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kadang-kala jangan lupa zikir kepada Allah, tapi salawat ini jembatannya yang Nabi Muhammad SAW. Kita lupa kadang-kala. Lupa, gue selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa beruntung? Coba. Keuntungannya banyak, kesehatan pasti. Yang namanya butuh tidak akan butuh oleh banyak salawat. Tidak akan butuh. Kesehatan jelas Pak, mata pasti jelas, kuping pasti masuk dengar terus. Sekarang kita berpikir Pak, apa yang harus kita siapkan ini? Sudah banyak ini, macet terus Pak, macet. Sholat lima waktu yang nanti. Kalau sudah menyatakan kita Islam 5 waktu, jalan juga. Masih banyak bolong kan ini belajar. Allah yang memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Dari siapa Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana bil jannah. Siapa yang selalu menghidup dan mencintai Nabi Muhammad, sungguh bersama aku, kata Rasulullah SAW. Insya tidak malas-malasan salawat, ya cuma 3 kali, 10 kali. Fahada hal janji Allah man ala salatan sallallahu alaihi wasallam, man sallallahu alaihi salatan, man sallallahu alaihi wasallam. Siapapun wahid yang membaca salawat 1 kali, kata Allah, 10 kali lipat akan aku balas. Siapa yang mengganti? Allah langsung, Pak. Allah langsung yang mengganti salawat kamu, yang akan dapat rahmat keberkahan. Ini yang akan kita lumpuhkan. Kita cuma mengingatkan Pak, sama-sama belajar. Anak juga sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan sebagaimana berhaknya wajib kita sama-sama insan yang untuk saling mengingatkan. Kewajiban kita sebagai manusia itu baru kategori yang sebaik-baik manusia yang manfaat untuk orang lain. Ini kadang-kala mati ini pasti Pak. Berapa kali mati, berapa kali hidup? 2 kali kita mati, 2 kali kita hidup. Dari rahim keluar hidup, setelah hidup mati, setelah mati kehidupan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Setelah pasti ada kematian, pasti ada kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Yang hakiki atau tidak? Itu kembali kepada diri kita. Kalaupun itu hakiki, pada kekalnya kita di dalam hidup di akhirat, pasti jannah tempatnya. Tapi kita belum tahu apa kita di neraka atau kita di jannah. Pilihan ada di kita, kanan, kiri. Janji Allah sebagaimana ini kepala rumah tangga, yang rumah tangga harus memimpin keluarga untuk jadi yang satu masuk neraka, anak istrinya yang pertama. Kalau sudah selamat dirinya, pasti akan selamat anak istri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman atau orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka. Kalau sudah menjadi pemimpin, kepala rumah tangga, mendidik, paling tidak minimal ajari ngaji. Kalau belum, istrinya baca ngaji, anaknya diajari ngaji. Itu yang sebagaimana kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga tuh berat banget. Tanggung jawab bukan dunia tapi akhirat. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, kalau sudah masuk insya Allah di surga, kalau kita tidak ada tanggung jawab di dunia, apa yang harus kita dapatkan? Kita ditarik lagi ke neraka. Maka itu kalau sudah diri kita sudah benar, kita sudah ajari, sudah membimbing, mendidik, bukan urusan kita. Karena nafsi pada saat kita kembali kepada akhirat. Ibu, kalau sudah diajari bapak yang lawan, ibu harus patuh dan taat kepada suami. Karena suami itulah yang lebih besar tanggung jawabnya. Kalau ibu melawan suami, ibu bau surga tidak akan bisa kebauan. Apalagi masuk surga. Disinilah kita berpikir.
Tapi bedanya untuk mengangkat derajat tadi itu amal yang tidak pernah henti-hentinya. Yang tidak pernah henti-hentinya gitu. Banyak yang karena anak itu amalnya banyak. Kalau kita pengen nerakanya panjang, anaknya pasti brutal. Tapi kalau anaknya masukkan di pesantren, majelis taklim, di tempat yang namanya agama, insya Allah amal kamu berjalan. Apa pilihan ada dua? Siapa yang pengen tidak sesat? Siapa yang tidak pengen kita tidak selamat? Pasti kepengenan daripada Tuhan mungkin pengen selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Ini Rasulullah memerintahkan kita. Pilihlah kalau kamu tidak mau sesat, kitabullah wa sunnati. Kitabnya Al-Quran dari hadisnya dihidupkan terus-menerus. Satu lagi, kitabullah wal ujarati ahlul baiti. Nah ini harus jelas. Ini Rasulullah juga yang bicara, kalamnya Rasulullah. Kalau pengen selamat, dekati para habaib. Habaib itu keturunan Nabi. Siapa yang membenci para habaib, man ahabbahu, yang mencintai, ahabbatullah. Siapa yang mencintai keturunanku, kata Rasulullah, Allah akan cinta kepada dirinya. Man ahadadahu ahadatullah. Siapapun yang membenci keturunan aku akan benci kepada mereka. Ini Allah yang ngomong, Pak, bukan anak. Allah. Kalau sudah paham dengan ahlul bait itu keturunan Nabi. Hum ujarati kulikun min tinati tawailul lil mukadzibina padrih. Dia keturunanku, anak dan darah dagingku. Siapapun yang mematakan, memuliakan tidak, akan celaka. Ngomong Rasulullah tidak memuliakan, tidak mencintai siapapun. Yang bagaimana kita sebagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhak mencintai keturunan Nabi. Siapa keturunan Nabi? Ahlul bait. Siapa ahlul bait? Para habaib. Ingat dulu, itu saja. Mungkin mudah manfaat. Mudah-mudahan kita sebagaimana ilmu tidak banyak, tetapi sama-sama belajar. Kita yang di sini selalu mendapat rahmat terus-menerus oleh Allah, keberkahan terus-menerus oleh Allah, panjang umur, sehat, matinya husnul khatimah. Auzubillah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah almarhumah Haja Eli binti Zakaria amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan ahlul jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.